Tapi bagi kita yang sudah tahu, yang sudah mengenal maksud saya, ya, diri Allah nyata pada diri kita ini, teruslah itu kita saksikan, kita musyahadahkan. Karena kalau sudah kita melihat diri yang ini hukumnya qadim, jemaah dimuliakan oleh Allah. Apa makna qadim di situ? Inilah diri yang kekal itu. Kalau diri jasad kita ini baharu, muhaddas, kotor. Maka diri yang itu tadilah yang dibawa menghadap kepada Allah di dalam beribadah. Bagaimana caranya? Saksikan di dalam beribadah itu sifat Allah yang tazalli itulah yang kita saksikan, kita musyahadahkan. Jangan lagi yang kita saksikan sejadah fisik kita ini. Ingat jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, diri zahir itu yang kerap kita sebut dengan istilah diri keakuan, diri ego kita. Maka ini jelas dia mengandung yang namanya hijab. Diri ini keakuan itu. Tapi diri sejati itulah yang kita bawa menghadap Allah. Maka simpul dari sifat yang Allah tajallikan pada diri kita, ya, pertama tadi kita sudah paham, sudah tahu sifat Allah itu di diri kita. Ketika kita sudah tahu, ya, inilah rahmat karunia Allah yang terbesar buat kita untuk memenuhi amanah Allah itu. Ya, itulah diri kita. Ya, ditalkinkan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena dengan itu jemaah dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah berpisah, berjarak sedikit pun dengan Allah. Dan lewat itulah kita kalau mau berjumpa dengan Allah. Ruh yang ditiupkan itu jemaah dimuliakan oleh Allah, itu dia Nur Muhammad. Itu dia disebut dengan ruh, itu dia disebut dengan napas. Kalau jasad kita ini ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi diri atau hati kita dizikirkan, ditalkinkan dengan zikir Allah, Allah, Allah. Ya. Kemudian habis talqin zikir la ilaha illallah untuk jasad, hati dengan Allah, ruh napas kita dengan Allah. Kemudian yang namanya diri rahasia itu dizikirkan dengan kalimat la maujudu illallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, sangat terang benderang nyatanya Allah pada diri kita. Ya, yang melihat ini dia sirul, yang mendengar ini dia, yang berkata. Maka zikir yang bisa kita lakukan kali 24 jam, di samping kita menyaksikan
tajallinya sifat Allah tadi di diri itu, ya dengan zikir napaslah kita senantiasa 1 kali 24 jam bisa ingat kepada Allah, naik turun Allah. Ya, karena hakikatnya diri kita tadi adalah sifat itu, dan sifat itu isinya apa? Ruh. Jadi kalau demikian adanya, sekali lagi jemaah dimuliakan oleh Allah, bagi kawan-kawan kita yang permula mengaji malam hari ini, ya, semua yang dimuliakan oleh Allah, ya alhamdulillah, mengenal Allah itu tidak sampai 13 tahun, ya, nggak sampai 3 bulan. Kalau kita paham, oh ini rupanya keberadaan Allah Ta'ala pada diriku melalui sifat Allah yang dia tajallikan. Lihatlah itu. Jadi saya katakan apa? Itulah diri yang qadim. Itulah diri kita yang kekal. Kalau diri jasad ini nggak ada ini. Ya. Nah. Maka kalau begitu keberadaannya, kalau kita mendoakan ayah dan mak kita, diri mana dia yang didoakan? Kalau kita ada acara tahlilan, mentalkilkan mayat, wa khususan ila ruh, ya, wa khususan ila almarhumah, macam-macam. Nggak kita bilang kan jasadnya, tapi rohaniah dia itu. Nah, maka bagi rohaniah yang mengenal dia, insya Allah dia selamat. Selamat. Jadi kalau diri jasad ini nggak ada, ini bangkai. Sempurnakanlah jemaah dimuliakan oleh Allah pengenalan itu. Ya. Sesudah kita kenal, nampak sifat Allah Ta'ala tadi di diri. Oh ini yang amanah kau nih Allah. Kalau ini amanah kau, alhamdulillah ya Allah, kau sudah kenal dengan amanahmu ini. Maka tentu ada yang diinginkan Allah bagi orang yang sudah seperti itu. Maka secara batiniah orang yang demikian itulah yang dijanjikan Allah selamat dunia dan selamat di akhirat. Maka oleh karenanya bagi orang yang sudah mabhum, sudah paham akan keberadaan sifat Allah Ta'ala di diri, maka lihatlah diri yang itu bertindak, berbuat, ya, berbicara, beraktivitas. Maka jangan pernah kita lagi bergantung kepada egois keakuan kita, tapi bergantunglah dari itu, karena sesungguhnya dia itulah yang berbuat. Ketika kita beribadah, sesungguhnya dia itulah yang beribadah. Ya, jadi jangan lagi kita merasa kita yang kuasa, jangan lagi kita merasa kita yang berkehendak, jangan lagi kita merasa kita mengetahui, jangan lagi kita merasa kita yang hidup, jangan kita merasa kita yang mendengar, jangan lagi kita merasa kita yang melihat, jangan lagi kita merasa kita yang berkalam atau berkata-kata. Tetapi sesungguhnya sifat itulah ya yang berkata-kata itu, sifat itulah yang berkehendak itu pada diri kita. Maka jangan lagi pernah kita mencari Tuhan di luar diri, karena Allah sudah nyata pada diri kita. Nah, jadi dalam prakteknya mana? Ketika kita sholat, lihatlah diri itu. Diri itulah ya dalam bentuk ruh tadi, dia zahir dalam bentuk sifat, maka itulah yang beribadah. Maka jasad mengikuti apa yang dia perintahkan. Ya, apa yang zahir itu adalah kenyataan dari diri batin kita.
Maka sesungguhnya diri batin kita adalah itu kenyataan ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya benar-benar ini kalau sudah paham ya kaji ini pegang betul-betul. Ya. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh. Jangan dilepas. Ya, jangan dilepas sesaat pun. Jangan itu dilepas. Saksikan itu. Ya, disinilah kita kalau kita sudah paham, maka aku yang menggantikan dirimu. Maka insya Allah lewat kekuatan nilai-nilai spiritual ini ya yang kita miliki dengan pemahaman yang sempurna, baru kita bisa memahami apa dan siapa sesungguhnya diri kita. Diri kita bukan diri zahir, tapi sesungguhnya diri kita adalah diri batin. Dan diri batin itu sudah diamanahkan untuk kita kenal, dan itulah keberadaan Allah Ta'ala pada diri kita ya, lewat diskusi malam hari ini untuk lebih kita cermati ya. Kadang-kadang memang perlu, sudah terlalu tinggi ke atas, turun lagi kita balik ke bawah ya. Kenapa? Lancar gaji karena diulang, izinnya jalan karena ditempuh, dikunyah-kunyah dulu baru ditelan ya. Dengan tujuan apa? Ya semakin datang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan itu adalah ketika iman itu sempurna. Iman itu sempurna apabila kita meyakini, beriman kepada Allah, dan kita menyaksikan Allah Ta'ala itu sendiri. Baru sempurna keimanan dan mendatangkan keyakinan. Maka lihatlah sifat Allah yang dia tajallikan pada diri ya, dan kita sudah tahu hakikat itu adalah ruh. Bukankah ruh itu adalah yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi, ya ruh itu adalah urusanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, timbulkanlah keadilan, kebijakan yang arif buat diri kita. Kita kadang-kadang kalau mengurusi diri zahir ini, kalau tak mau makan, kita cari vitamin. Kalau kurang gemuk, cari vitamin. Tapi ketika kita melihat diri batin kita hanya pada waktu-waktu tertentu saja, ya berlaku adillah ya kepada diri zahir maupun kepada diri batin kita. Urusilah itu, kan itu amanah Allah. Dan alhamdulillah kita sudah tahu, dan saya berharap kepada kita semua, bergembiralah ya, bersukacitalah kita ya di usia yang seperti ini. Rupanya kita ditakdirkan Allah untuk mengenal diri sebenar-benar diri kita, yang disebut dengan ruh, dan disebut dengan itu adalah Nur Muhammad, dan itu juga disebut dengan diri Allah Ta'ala pada diri kita. Sesudah kita paham, tolong diingat ya, bukan berarti kita mau jadi Tuhan, bukan berarti kita mau jadi Allah ya, na'udzubillahi min dzalik. Kalau begitu apa kegunaannya setelah kita paham? Untuk menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Itulah tujuan kita untuk mengenal Allah Ta'ala itu, agar kita menjadi saksi nanti di hadapan Allah kalau kita sudah mengenal diri Allah Ta'ala itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yukabihu mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi bijalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nur wa hidayah wa barakatah wa salamah. Ya mujib as-sa'ilin ya munzilal munzilin ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al nur wa qudratin nur wa iradatin nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa sam'ina nur wa basharin nur takallimina nur nawir qulubana kama nawaltal ar nurika samsika abadan abada. Allahumma ya Allah ya mukallibal qulub ya mukallibal qulub ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik bi ta'atik ya rabbal alamin. Allahumma jama'ana hadza zam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa dinas siratal mustaqim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.